Dan terus baca doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Hai zat yang membolak-balik hati, tetapkanlah hati aku di atas agamamu. Ini doa istiqamah bagi yang muslim maupun yang baru masuk Islam. Yang sudah muslim sejak lahir, cerminkan akhlak Islam yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dewi Purnamawati. Saya Anissa Teresia atau yang biasa dipanggil Tere. Saya Viana Jen Sanger. Mari kita sama-sama mendukung Yayasan Baitul Maqdis untuk program dakwah yang ada di NTT bagi para mualaf di pedalaman. Insya Allah akan ada ikhtiar-ikhtiar untuk memperjuangkan dakwah di bumi NTT. Bayangkan teman-teman, cuma ada sekitar 5% dari penduduk di NTT yang beragama Islam. Kita nggak boleh merasa ini bukan tanggung jawab kita. Tugas kita saling bahu-membahu dalam kebaikan. Mari kita sama-sama mendukung Yayasan Baitul Maqdis. Saya mendukung Yayasan Baitul Maqdis. Insya Allah ini adalah opportunity terbaik untuk kita dapat golden ticketnya Allah, ridho wal jannah. Semoga Allah memberikan keberkahan, memberikan kemudahan, tetap istiqomah di jalan dakwah, selamat berjuang di jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah yang terakhir, karena waktu sudah mau habis, tinggal 3 menit lagi. Kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab tahu nggak? Sayyidina Umar bin Khattab tahu? Halo? Sayyidina Umar bin Khattab ini dikatakan dulu di masa jahiliyah, memang beliau badannya, postur tubuhnya besar. Beliau itu botak, jenggotnya lebat. Dikatakan beliau itu wajahnya, kulitnya agak kecoklatan. Artinya tidak putih. Kenapa? Dikatakan sering kena terik matahari. Mengurusi melayani rakyat. Kemudian dikatakan bahwa beliau ini ada 2 garis hitam di wajahnya. Sering menangis karena Allah. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab, orang penduduk Makkah bilang, keledai Umar, halo? Keledai Umar masuk Islam, Umar gak bakalan masuk. Saking keras beliau, saking benci dengan Nabi Muhammad dan ajaran Islam. Tapi begitu kalau Allah turunkan hidayah, gak ada satupun yang mampu menahannya. Dan pada saat Umar mau membunuh Rasulullah, ternyata Allah alihkan dia ke adiknya, dari adiknya ke Rasulullah, tapi tujuan pertama berubah. Sehingga dari ingin membunuh Nabi, tapi ingin berbaiat dan masuk Islam di hadapan Rasulullah. Sayyidina Umar bin Khattab dikatakan dalam sebuah riwayat, beliau perjalanan menuju ke Nabi, bawa pedang, mau membunuh Rasulullah. Halo? Mau bunuh Nabi. Tiba-tiba ada orang ketemu di jalan. Mau kemana Umar? Saya mau bunuh Muhammad ini biar merusak hubungan kita, keluarga, segala macam. Kata orang ini apa? Dikatakan orang ini dari Bani Zuhra atau yang lain. Kemudian orang ini bilang, ya kamu gimana? Mau lihat Muhammad? Memang Quraisy atau Bani Hashim akan membiarkan kamu? Nggak bakalan kamu dibiarkan. Biarin aja kata dia. Jangan-jangan kamu juga udah ikut agama dia gitu. Akhirnya Umar bilang, enggak, saya harus bunuh dia. Kata orang ini, sebelum kamu bunuh, adik kamu sudah masuk Islam sana, Fatimah. Umar kaget. Saya mau bunuh Muhammad, adik saya sendiri udah ngikut menjadi pengikutnya. Akhirnya Sayyidina Umar dari awalnya mengarah ke Nabi, ingin membunuh Nabi, tuh Allah punya skenario gitu loh. Dia tetap ke Nabi, tapi sesudah ada skenario berikutnya. Beliau pertama mau membunuh Nabi, Allah balikan dia, balik arah ke adiknya dulu, dari adiknya baru ke Nabi lagi. Tapi tujuannya berubah. Dalam seketika, dalam hitungan detik aja, hitungan jam, hitungan menit bisa berubah. Awal mau bunuh Rasulullah, ternyata akhirnya ucapkan syahadat di hadapan Nabi. Akhirnya dia mengarah ke adiknya Fatimah. Beliau itu pada saat mendekat ke rumah, Fatimah adiknya Umar, sama suaminya, sama sahabat namanya Khabbab ibn al-Arad. Beliau ini sedang membacakan awal surat Taha. Ada 1 lembar, beliau ngajarin mereka Al-Quran. Tiba-tiba Umar ini beda. Halo? Kalau suami kita ketuk pintu lembut gitu kan. Kalau Umar ketuk pintu beda. Ya namanya postur tubuhnya besar, ketuk pintu gede. Jadi orang tahu ini Umar yang di depan. Pada saat Khabbab bin al-Arad dengar ada suara Umar di luar. Biasa kan orang kalau mendekat rumah, gitu kan. Gitu kan. Kalau di Arab, kita kalau orang tua kita mau pulang, udah di depan pintu, dia langsung gini, artinya apa? Yang belum rapi segera rapi gitu. Akhirnya Sayyidina Umar langsung bersuara, Khabbab bin al-Arad, ya Umar lagi. Umar ini kalau naik keledai atau naik kendaraan tinggal ngangkat kaki doang. Kita kalau mau naik kuda harus cari tempat tinggi dulu gitu, batu, kursi. Umar tinggal ngangkat kaki doang, berarti unsur tubuh besar. Khabbab bin al-Arad, ya Umar
langsung bersembunyi. Gak ada iman di situ tuh, hilang imannya langsung. Pas dengar, ada suara Umar, langsung bersembunyi dia. Tiba-tiba, kata Umar tadi kan udah dengar bacaan mereka dari luar, tapi dia gak tahu itu bacaan apa. Akhirnya kata Sayyidina Umar, kamu baca apa? Kamu masuk Islam? Apa kata adiknya? Memang kalau kebenaran itu berada di luar agamamu, apa yang kau lakukan? Umar diam. Kamu masuk Islam? Kemudian kata adiknya, Umar, bagaimana kalau kebenaran itu ada di luar agamamu? Tiba-tiba suaminya Fatimah, ya langsung dihajar sama Umar. Ya namanya istri lihat suaminya dihajar, langsung ditarik Umar. Umar pada saat ditarik, langsung ditabuk itu dia. Fatimah. Pada saat ditabuk, berdarah wajahnya. Ya namanya kakak, atau namanya saudara, senasab, satu darah, tetap sekasar apapun ada sifat lembut yang Allah tanamkan di dalam dirinya. Walaupun kasar sama semua manusia. Pada saat melihat wajahnya terluka, Allah lembutkan hatinya. Kata Umar, kamu baca apa tadi? Sini, mana yang kamu baca? Ini satu lembaran, ini dipegang nih sama dia. Kata Sayyidina Umar apa? Coba sini saya mau baca. Kan Umar dulu bisa membaca. Beliau belajar baca dan nulis. Dikatakan ada cuma 17 laki-laki di Quraisy yang bisa baca dan nulis. Sekarang Masya Allah lihat. Cuma 17 orang di Quraisy. Di antaranya ada Umar bin Khattab. Tiba-tiba Umar bilang, ya udah sini lembaran yang tadi kamu baca. Kata adiknya, enggak, kamu ini najis. Harus mandi dulu. Mandi. Baca. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Dan seterusnya. Akhirnya dia langsung. Khabbab ibn al-Arat yang tadi ngajarin mereka Quran. Udah bersembunyi. Tiba-tiba pada saat lihat Umar baca Quran. Ya tiba-tiba ya udah lega dikit langsung keluar. Hei Umar, aku dengar Rasulullah mendoakan kamu mendapatkan hidayah. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab mengarah ke Rasulullah yang awalnya membunuh Nabi, ternyata mengarah Rasulullah untuk mengucapkan kalimat syahadat. Pada saat Umar sampai di depan pintu Darul Arqam, kaget sahabat. Ada yang ngintip, ada celah di pintu itu, dilintip lubang. Ya Umar, kata Hamzah. Hamzah itu saingan Umar. Postur tubuhnya besar juga. Asadullah. Singanya Allah, Sayyidus Syuhada. Akhirnya kata Hamzah, biarin dia. Kata orang yang ngintip itu, ya itu Umar yang di luar. Dia bawa pedang. Kata Hamzah bin Abi Thalib, biarin dia masuk. Kalau dia bawa kebaikan, kita layani. Tapi kalau dia bawa kejahatan, biarkan kita bunuh dengan pedangnya sendiri. Dikatakan dalam riwayat Rasulullah pegang bajunya Umar, kemudian dia dorong Umar, jatuh. Dan dikatakan gak ada yang berani menjatuhkan Umar kecuali Rasulullah. Akhirnya kata Rasulullah, ama ana laka an tuslim ya ibn al-Khattab, bukankah saatnya kamu masuk Islam ya ibn al-Khattab? Tiba-tiba beliau langsung mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah, semua umat Islam bertakbir. Dan dikatakan masuknya Umar Islam itu karena apa? Kemuliaan, pertolongan bagi umat. Yang dulu mereka sholat sembunyi-sembunyi, gak ada yang berani sholat di depan Ka'bah. Sejak Umar masuk Islam, mereka berani sholat di depan Ka'bah. Biasa, ada ini orang-orang di belakang. Ya, jadi ketika ada Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar, gak ada yang berani. Dan dikatakan Umar itu satu-satunya sahabat, hijrahnya siang hari. Yang lain sembunyi malam hari. Umar siang hari. Kata Umar apa? Saya mau hijrah ke Madinah. Silakan yang mau istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, ketemu saya di belakang bukit ini. Gak ada yang berani ikut. Semua gak ada yang berani. Kenapa? Mereka takut dengan Sayyidina Umar. Saya ucapkan kalimat terakhir. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika ke Palestina menerima kunci Baitul Maqdis, karena dulu pendetanya tidak mau serahkan kunci Baitul Maqdis kecuali untuk Sayyidina Umar bin Khattab. Yang ada ciri-cirinya di kitab-kitab mereka. Dan beliau datang. Mesir sudah ditaklukkan. Negara Timur Tengah, seluruh dunia ditaklukkan, Umar gak datang. Tapi giliran Palestina, Umar datang langsung, beliau turun. Inilah yang membuat kita selalu peduli, perhatian kepada Palestina, saudara kita. Di Palestina bukan hanya di Palestina, di seluruh dunia, dimanapun mereka berada. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, kan ada utusan beliau di sana, Abu Ubaidah bin Jarrah. Sayyidina Umar perjalanan menuju ke Baitul Maqdis, Sayyidina Umar bawa kendaraan satu, bawa pelayan. Gantian, Umar naik, pelayannya jalan. Nanti pelayannya naik, Umar jalan. Ya salam, sekarang kalau bawa, jangan bawa pejabat. Bawa pengusaha aja, berebut ini orang lari di sampingnya dia, kasihan. Nah, dibikin lari di samping dia tuh, subhanallah. Zaman ajaib. Jadi Sayyidina Umar pada saat masuk Baitul Maqdis, Palestina, ternyata giliran Sayyidina Umar jalan kaki.
Yang namanya orang sering jalan, bajunya kotor, bajunya ini enggak. Tiba-tiba Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah, gimana ya Umar? Ini gimana kamu masuk pakai baju begini kan? Gimana wibawa kita? Gimana di depan mata dunia? Di mana kita nanti? Kata Sayyidina Umar, wallah kalau ada orang lain yang mengatakan, aku akan mencambuk dia. Kunna adillah. Ini kalimat yang saya maksud. Kami dulu hina. Dan kita dimuliakan dengan Islam. Apabila kami mencari kemuliaan di luar Islam, Allah akan hinakan kita kembali. Semoga kita dimuliakan dengan Islam. Dan mudah-mudahan yang dapat hidayah terus berpegang kepada hidayah itu. Dan terus baca doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Hai zat yang membolak-balik hati, tetapkanlah hati aku di atas agamamu. Ini doa istiqamah bagi yang muslim maupun yang baru masuk Islam. Yang sudah muslim sejak lahir, cerminkan akhlak Islam yang baik. Yang kedua, yang baru masuk Islam, jangan belajar dari perilaku kita. Baca kisah Rasulullah, sahabat Rasulullah, baca Al-Quran. Insya Allah akan memantapkan iman di dalam hati kita. Jangan sampai goyang. Seperti Sayyidina Mus'ab bin Umair, begitu kehilangan semua nikmat, tapi semua itu karena Allah dan Rasulnya. Semoga Allah senantiasa meridai kita dan merahmati kita. Amin ya Rabbal Alamin.